Salam sepak bola. Kembali berjumpa di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Konten kita kali ini dengan Direktur Utama PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar, PT yang mengelola klub PSM Makassar, dengan direkturnya adalah Sadikin Aksa yang baru dipilih di tahun 2022, tapi telah menunjukkan prestasi di mana PSM Makassar menjadi juara Liga 1 BRI tahun 2022-2023. Harus menunggu 23 tahun sehingga PSM Makassar menjadi juara kembali. Tentu saja ini suatu prestasi ditakuti karena dalam kompetisi yang lalu telah meninggalkan jauh tim-tim elit seperti Persija, Persib Bandung, Bali United, Borneo FC, dan lain-lain. Sadikin Aksa adalah Direktur Utama PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar, dan sesuai dengan rapat umum pemegang saham dipilih pada 27 September tahun 2022. Belum setahun dipilih sebagai Direktur Utama yang mengelola Persatuan Sepak Bola Makassar. Tentu saja ini adalah suatu prestasi, mana Sadikin Aksa sebelumnya memang mempunyai pengalaman di bidang otomotif, pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Memang Sadikin Aksa dari keluarga pengusaha, di mana ayahnya adalah Aksa Mahmud. Aksa Mahmud ini adalah founder dari perusahaan Busowa Group, Busowa Corporation, yang bergerak di bidang otomotif, semen, transportasi, logistik, pertambangan, dan media. Sadikin Aksa dilahirkan di Makassar 46 tahun yang lalu, dengan pengolahan khususnya pengalamannya di organisasi, mana dia mengelola tata kelola di bidang manajemen, finance, keuangan, dan tentu saja tuntutan untuk PSM dapat berprestasi di kancah sepak bola. Dan problem Stadion Batu Angin yang merupakan home base selama ini dari PSM Makassar sedang dilakukan renovasi oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Begitu home base dari PSM Makassar dialihkan ke Parepare yang jaraknya
150 km dari kota Makassar, yaitu Stadion Gelora B.J. Habibie, yang tentu saja home base ini antara sesuai dengan lisensi liga dapat lolos untuk dipakai sebagai home base. Sadikin Aksa adalah keponakan dari Yusuf Kalla, dan Yusuf Kalla inilah perusahaan yang menjadi sponsor utama PSM Makassar. Dengan pelatih dari Portugal, Bernardo Tavares, PSM boleh dikatakan tahun ini dalam kompetisi 2022-2023 Liga 1 BRI meraih champion sebagai juara setelah menunggu 23 tahun, mengenang tahun 1999, tahun 2000 kompetisi Liga 1, di mana pada waktu itu PSM Makassar menjadi champion dengan manajer dengan waktu itu dikelola oleh dua kakak beradik, dua seorang pengusaha dan politikus, dan juga pernah menjabat sebagai ketua umum PSSI Nurdin Halid, dan dibantu oleh adiknya Kadir Halid. Boleh dikatakan PSM pada tahun 2000 boleh dikatakan the dream team Indonesia, karena berkumpul para pemain-pemain nasional Indonesia, di mana coach Samsudin Umar meramunya dengan dibantu oleh direktur teknik Hank Williams. Boleh dikatakan setiap pertandingan di Stadion Mato Angin pada waktu itu penonton selalu memeludak hingga ke pinggir lapangan karena ingin menonton lebih dekat penampilan dari kiper Hendro Katiko dengan bek Aji Santoso, kemudian ada Yeyen Tumena, dan juga ada Ortisan Salosa, dengan juga pemain tengah yang merupakan dirijen pemain asal Brasil Carlos de Melo dengan pasangannya Bima Sakti, dan juga ada dua striker Kurniawan, Dwi Yulianto dan Miro Waldo Bento asal dari Timor Leste, dan juga ada beberapa pemain Brasil dan Kamerun seperti Josep Leono, juga ada Charles Leonga, ada Cristiano Tavares, dan tentu saja PSM Makassar dapat menjadi juara Liga 1 Indonesia. Dan tentu saja pada saat itu PSM boleh dikatakan topnya kesebelasan dengan pemain-pemain yang boleh dikatakan pemain dengan para bintang. Dan
Kemudian baru tahun 2023 ini terulang kembali setelah 23 tahun, dan tentu saja ini adalah kerja keras dari tangan tim, di mana Sadikin Aksa mengelola manajemen PSM dengan secara profesional, karena para pemain adalah wewenang dari pelatih Bernardo Tavares dan diberikan kepercayaan 100%. Bahkan untuk memilih pemain tentu saja dipercayakan oleh Bernardo untuk memilihnya, dan tentu saja juga PSM ini didukung oleh tim scouting dan tim analis, dan juga ada beberapa pengelolaan dari segi isi pemain yang khusus sesuai bidangnya untuk menunjang agar penampilan pemain PSM Makassar boleh dikatakan ngotot, militan, tidak mau menyerah, dan boleh dikatakan turun naik, tidak akan habis-habisnya secara fisik. Ini bisa dibuktikan dengan munculnya beberapa pemain muda seperti pemain kembar Yakob dan Yanje Sayuri, terus ada Ananda Rehan yang kemarin pun memperkuat timnas U22 yang merebut medali emas, termasuk juga Ramadan Sananta yang untuk kompetisi yang akan datang dia memilih untuk hijrah dari PSM Makassar bergabung dengan Persis Solo. Dan memang Fernando Tavares, pelatih Portugal ini, memberi kesempatan main untuk para pemain-pemain muda PSM, yang tentu saja ini adalah penggabungan dengan pemain-pemain senior. Untuk kompetisi 2023-2024, PSM Makassar tetap mempercayakan Kapten Iljam Luim untuk kembali bermain di PSM, walaupun pada pertandingan playoff dengan Bali United ia gagal pada leg kedua untuk melakukan tendangan penalti, akhirnya kalah untuk pertandingan playoff Piala Liga Champion Asia, di mana pada leg pertama mereka bermain 1-1 melawan Bali United di Gianyar, Bali, dan pada leg kedua tetap seri 1-1, tapi akhirnya diadakan perpanjangan permainan dan tetap skor tidak berubah, akhirnya dilakukan adu penalti. Dan sementara impian dari PSM Makassar untuk mewakili Indonesia di Liga Champion Piala Asia gagal, dan kemungkinan fokus saat ini PSM Makassar
di kompetisi Liga 1 yang rencananya tanggal 2 Juli akan bermain di Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno dengan Persija Jakarta. Dan juga mereka juga tetap fokus untuk kualifikasi fase grup Piala AFC Cup yang direncanakan Agustus tahun 2023. Dengan pemain-pemain yang tetap diandalkan seperti William Fluim, juga mempertahankan pemain asing yang ada, Everton Nascimento, Juran Fernandes, dan merekrut pemain belakang Kike Linares, dan juga pemain dari Jepang Kensu Nambu yang sangat disayangkan kehilangan Ramadan Sananta, tapi tetap ada pemain pengganti yang lainnya, di mana SM memang tidak mengandalkan satu pemain saja. Leonardo Tavares dibantu oleh asisten pelatih Ronald Fakundes dan Ahmad Amiruddin telah merekrut beberapa pemain asing untuk melengkapi kuota yang ditentukan oleh Liga Indonesia, mana merekrut Alisson Silva, Kike Linares, dan juga kembalinya Rizky Velu dari Bali United. Selain juga ada beberapa pemain lokal, M. Arpan, Rizky Eka, Resya Arya Pratama, kiper dari PSM yang dipanggil oleh Sintayong bersama-sama dengan Yakob dan Yance untuk matchday dengan Palestina dan juga dengan Argentina. Pemain-pemain lainnya memang sudah diplot oleh pelatih. Last but not least, target dari Sadikin Aksa yang biasa dipanggil dengan nama Sule adalah mempertahankan juara liga untuk periode yang akan datang, karena tentu saja mempertahankan lebih sulit dari merebut, dan boleh dikatakan kedekatan Sadikin Aksa dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu dapat dibuktikan di mana mereka berdua mencari way out pada saat juara liga, di mana dari PT Liga Indonesia tidak memberikan juara dengan uang yang memang tidak lazim yang selama ini untuk kejuaraan, khususnya kompetisi liga. Pasti ada istilahnya uang, tapi akhirnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mengambil alih, take over, dan memberikan uang 2 miliar untuk PSM Makassar sebagai juara. Dan juga ada dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, baik
Sulawesi Selatan maupun Wali Kota Makassar memberikan uang karena PSM menjadi juara. Dan ini adalah suatu kontribusi dan penghargaan. Berapa selamat Ewaku untuk PSM selalu jaya, karena PSM Makassar adalah sentra sepak bola Indonesia, khususnya untuk Indonesia Timur ini. Muncul beberapa pemain nasional dari Makassar seperti Ramang, Macan Bola, Suwardi Alan, Nur Salam, Muhammad Basri, dan Samsudin Umar. Ewaku, Cuku Eja, selamat. Semoga sukses. Terima kasih. Bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.